Waktu Belanda dulu Saya kan datang ke sudah kakekmu bilang, ngapain? saya pengikut Kristus tidak pernah takut dengan kebenaran. Apalagi kalian Terus tidak terus dari tadi buta-buta bang, kebenaran. makanya sambil Mengerti kau Celebes? Waktu Belanda dulu Saya orang datang, Sulawesi asli. waktu Sedangkan Belanda dulu semua pun datang, takut. kakekmu ngapain? Itu Ditanya semua begitu. pun takut Apa sih kau nggak sama bisa saya. diskusi Semua ya? takut sama saya. Karena saya sama dengan dia. Orang Sulawesi, Ngapain sih sama-sama kau? orang Sulawesi. Kau kayaknya habis mabuk, apa selalu mau ribut? Kau Mabuk yang kamu. mabuk. Tapi kenapa kau selalu mau ribut? Emangnya saya pemabuk atau peminum Ya alkohol? buktinya kau masuk di sini nggak punya adab. Kayak mau Kau ribut aja gitu kau. yang mabuk. Kau yang mabuk, Celebes. Itu Terus semua bagaimana takut itu? sama saya itu. Saya takut dia karena saya orang Sulawesi. Nah Dia itu babi takut itu cuma udah diurus ngomong. belum babi? Cuma Babi udah ngomong, diurus. Cuma itu saya mau bilang ya, cuma Babi itu lu. Cuma mengurus babi, mengurus babi kayak mana? Kasih moderator dong, masa nggak bisa di mute aja tuh. Babi yang peninggalan Belanda itu udah diurus belum? Belum diurus Babi oleh peninggalan babi. Belanda. Babi kan namanya Handi. Babi peninggalan Belanda gimana? Udah diurus belum? Oh, babi itu enak sekali, itu sehat, pintar. Sehat. Pintar, makanya kau makan babi supaya kau pintar. Supaya kau tidak menghujat kami. Makan babi kau, supaya kamu Tapi tidak menghujat kami. persoalannya Yesus nggak makan babi. Gimana itu dong? Pemikiran kau itu Celebes, buat pemikiran kau. Yesus nggak makan babi tapi Yesus pinter. Pemikiran kau itu Celebes. Pemikiran Yesus nggak kalian makan bodoh. babi tapi Yesus pinter. Gimana sih? Coba kau makan babi, pasti kau akan pintar. Tapi Yesus nggak makan babi gimana dong? Buat pemikiran kau itu. Katanya Kenapa ikuti kau ajaran tahu, Celebes? Saya itu Yesus. tidak ini. Yesus nggak makan babi, lu empat babi. Dasar kau memang serakah kau ah. Tumpul, otak kamu tumpul. Gimana nih orang kayak gini? Aduh. Sebaliknya kau gimana orangnya? Soal jago kau ya. Kau Sulawesi mana kau? Coba kau. Jangan biarin aja, mainin aja Kenapa? orang kayak Mau orang datang mabuk dia. Kenapa? Oh, mabuk nih. Mabuk dia. Saya manusia tidak minum alkohol, Celebes. Saya Buktinya orang baik, kau. Celebes. Buktinya kau datang kayak gini-gini. Gimana Celebes, dong? kamu itu seperti saya orang berdosa. Jadi jangan saling Ya kau aja yang menghujat. berdosa, orang kau Suci, Celebes. pantaslah kau berdosa karena kau menuhankan anak orang. Anak orang kombat. Gimana? Coba mainin aja host, bantuin. Masih Di semua mute ini. dia host. Biar ngomong panjang gitu loh, bantuin. Jadi orang yang kayak begini hidupnya itu nggak nyaman, serba salah dia. Serba Gitu salah. ya. Jadi nenek moyangnya dulu menurut kalau ditarik ya betul kata Banyuma tadi. Itu ya. Kita lagi nenek moyang kita memperjuangkan kemerdekaan. Kakeknya dia ini ganti olinya pesawat, dia yang ganti oli. Kemudian dia bersih-bersihin sepedanya Belanda, kakeknya dulu, supaya dapatlah sedikit beras, supaya bisa makan. Jadi jongos Belanda ini gitu loh. Jadi ada orang kayak gini ya, biasalah, jongos Belanda gitu. Oke. Kalau saya naik karena sama-sama orang Sulawesi, jadi tidak ada. Kau melulu di bawah. bawa Sulawesi kau, tapi kau goblok kau dari tadi Bang Zuma udah pakai data, kau cuma congor kau. Saya juga orang Sulawesi, tapi kau enggak orang Sulawesi enggak goblok-goblok amat kayak kau. Banyak kali congor kau itu. Udah jelas-jelas kau itu, udah jelas-jelas kau tak punya data. Kau naik-naik. Jelas apa? Sekarang kutanya kau, atas dasar apa kau nyembah Yesus? Itu cuma pakai Sekarang kutanya kau bawa Sulawesi. Sekarang kutanya kau, atas dasar apa kau nyembah Yesus? Hah? Itu Bahasa Sulawesi. Congor kau kayak congor babi kau ini. Banyak kali diam dulu kau makanya. Dari tadi kau naik-naik nggak bisa diam kau. Iya kan. Ya Sulawesi coba open game lah kau. Ayo kita sama-sama open game kita berdua. Coba kau open game. Sulawesi mana kau? Coba open game. Saya naik rasa karena semua itu ada. Coba open game. Ya Sulawesi mana kau open game? Ayo sama-sama kita open game ayo. Coba open game kau. Semua itu takut. Sulawesi mana? Takut apa sama kamu setan? Sulawesi mana? Coba open game kau. Kau tahu Sulawesi mana kau? Coba sebut Sulawesi mana? cara ngomongnya. Sulawesi mana kau?
Coba open cam. Kan ngomong saya Mestinya sudah kalau tahu. kau berani, ya kau kasih tahu alamat lah, kita datang gitu Kau loh. di mana? Hah? Di mana alamatmu? Ayo, Sulawesi mana? Hah? Alamat saya. Di mana? Di Saya mana? bilang Open ya, cam, coba. Sulawesi Iya. Utara. Sulawesi Open Utara, cam, iya, Manado. open cam di mana? Di mana Sulawesi Manado, Utara? Di mana Manado. kau? Saya dekat Manado Manado. mana? Kamu Sulawesi Utara Kau mana? ini cuma Manado mulut- mana? Sulawesi Utara mana kau? Manado. Iya, Manado Manado mana? mananya? Manado tuh ada Tuminting, Tomohon. Manado mananya? Tuminting. Saya di Tuminting. Saya di Tuminting mana, Tuminting. mana, Tuminting Coba, mana coba kau? open cam, Iya. coba open cam Kita kau. mau bahasa Tuminting Manado, mana kau? Pangana. Coba jawab kau. Kita mau bahasa Manado Pangana, Tuminting mana dangana? Tuminting mana ngana? Kita Tuminting atas Iya. ngana. Banyak sekali Iya, ngana apa pakai itu bacot nama? ngana ini. Itu maintain mana Apa itu ngana? nama? Pemain Tuminting mana ngana? ngana? Nama. Kita Tuminting atas. Iya, Tuang ngalah- Tuminting atas apa tuang itu ngalah nama? ngana. Tuminting atas itu banyak. Ngana Tuminting mana, ngana? pebodi. Ngana banyak Ada bocor bocor. Sulawesi ngana congor kak. Ya wana baka Host, turunin aja dia ini host. Host, turunin aja dia ini. Orang sakit Kalian, hati. penakut kalian. Gak ada guna kau ini. Bawa-bawa kau ke Sulawesi. Gak guna. Goblok kau. Udahlah nggak usah dilayani. Ikut mabuk kita. Kalau ikut orang Daging mabuk orang dilayani. disembah, jadinya strep. Bang Andi baca WA saya Bang Andi, ada teman kita dari Singapura, nanti tolong dibantu Bang Andi. Mana? Oh yang satu ya. Tunggu. Saya kirim dulu. Ya. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Berani. Kamu terbukti menyembah anak daging. Anak orang disembah. Nggak apa-apa. Ayo diskusi baik-baik lah. Singa Yehuda sama Bang Santai coba. Aduh, ya silakan. Diskusi baik-baik. Iya, nggak usah lah bawa-bawa ya. Orang kok diskusi, Bang semua, Gurunda semua bawa data. Bawalah data kalian, bantah gitu loh. Yesus nggak kenal Kristen misalnya contoh ya kan. Yesus nggak kenal Kristen. Nah pertanyaannya, di mana keluar dari mulut Yesus Kristen? Gitu aja, simpel tuh kan bawa data. Kalau nggak ada jujur, oh nggak ada pak. Nah gitu kan enak, gitu loh. Apa artinya Kristen, Bang? Kristen Kristen itu pengikut Yesus katanya. Krisis moneter. Krisis moneter. Nah, pengikut Kristus kan katanya menurut Kristen. Nah, sekarang katanya saya tanya, Tapi bohong. ada nggak keluar dari mulut Yesus Kristen? Ya, pertanyaannya Tidak apakah Yesus selama hidupnya pernah menyebut kata Kristen? Kata Tidak Kristen. ada. Oh, Enggak. udah jujur. Kalau begitu Kristen lahir siapa tokoh Kristen? Murid-muridnya. Siapa nama murid-muridnya yang Kristen? Pokoknya yang sebut itu murid-muridnya. Siapa nama muridnya yang Kristen? Itu ndak penting, intinya Ya murid-muridnya. nggak penting, baik. Terus kenapa Saya kamu tuh- Kristen? Loh, suka-suka hati saya, emang kamu Suka-suka siapa? dia. Kenapa kamu suka-suka? Loh, suka-suka saya dari orang tua saya, kamu mau datang sini kah, Bat? Orang tua kamu itu udah jadi Kristen dari mana? Bukan urusan kamu, babi. Waduh, mulai semua ini kenapa orang mabuk semua yang naik? Iya, saya mabuk. Kenapa jadi orang mabuk semua? Saya mabuk, kenapa? Emang Yesus pernah mengajarkan sembah Tuhan Roh Kudus? Diajarkan. Mana datanya? Ijarkan nyembah daging. Gak penting buat kau. Mana datanya? Yesus mengajarkan sembah Roh Kudus. Tuhan itu Roh Kudus. Gak penting buat kau, santot. Berarti terus yang mengajarkan sembah Roh Kudus siapa? Bapak-bapak gereja. Urusanmu apa, santot, entot? Iya. Kuclu. Kok harus naikin kayak gini, Mas? Santo, kamu berani kah, Santo? Berani apa? Mau apa? Mau apa kau? Mau apa? Datang sini kalau Saya nggak bisa ngebayangin kalau mereka ini yang berkuasa di Indonesia ya. Habis Ya, lu. ya Belanda datang kedua ke sini datang. datang ke sini. Di mana itu? Gimana? Di mana alamatmu? Babi. Gimana? Datang ke sini tapi nggak ada alamat. Lalu ada telepon. Gimana? Di NTT. Ya, coba alamatmu di mana? Open cam dulu, saya lihat dulu. Ngapain open cam? Malas ku tunjuk muka aku lihat sama kau. Ya kita sama-sama open cam ya. Baik kan aku mau lihat wajahmu di mana.
Dasar kau ini. Makanya kau kalau nggak diajarin Yesus, sok-sokan pengikut Yesus. Padahal bukan pengikut Yesus kalian, perusak ajaran Yesus. Itu kalian tuh Kristen. Karena Yesus Sama ajarkan kayak kamu, sama juga kamu tuh. Kucul kau. Sekarang mana Yesus berkata Roh Kudus itu Tuhan? Mana? Mana Roh Kudus? Penting kah buat kau? Iya, mana Roh Kudus itu Tuhan kata Yesus? Banyak penting kah? Bocil, cil. Jadi Maria mengandung Tuhan. Jelas. Jelas. Jadi yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Jelas, tapi dalam wujud manusia jelas. Nah, yang dilahirkan manusia itu Tuhan. Yang dilahirkan itu manusia. Manusia bukan Tuhan ya. Berarti salah Lukas berkata itu. Hapus ya, coret. Coret lah, kau kan lahir anak manusia SD, bukan Tuhan cuma berarti masih ya. ngeja-ngeja kan? Nah, berarti Lukas 2:11 itu dihapus ya. Membohong nih Lukas ini. Dia kata Hapus lah kalau bisa hapus. Kau kan anak SD. Ya, yang saya tanya Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Kalau cuma baca-baca modal baca kayak gitu kan kau kan anak SD. Yang saya tanya Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Dia melahirkan manusia. Manusia tapi Tuhan. itu Tuhan yang berinkarnasi. Kenapa? Tuhan yang berinkarnasi. Mana kata Yesus Tuhan itu berinkarnasi? Tuhannya dia berinkarnasi. Aduh, nanti giliran saya tanya kitabmu kok bisa jawab. Iya, mana dari ya nanti jawab dulu, di mana kata Yesus Tuhan itu berinkarnasi? Yesus berkata mana? Santo goblok. Loh, yang diperintahkan Tuhan Santo. firman kan Kalian Yesus. ini goblok, babi semua kamu yang punya menyampaikan otak ini. yang menyampaikan firman diperintahkan Kalian punya Babi otak ini semua, babi nggak ada semua. Otak babi, otak becek, otak Ya, Babi anjing. semua nggak ada otak. Tuhan Kalian ini memerintahkan Yesus menyampaikan firman, bukan Kristen, bukan Pantas Yesus yang maki-maki, diperintahkan. Makanya karena saya tanya, di mana Yesus Santo, kau memang paling babi, Tuhan kau, Santo. inkarnasi? Mana kata Yesus Tuhan inkarnasi mana? Kata Yesus ya mana? Karena bukan Enggak penting, Kristen, kau kan Otak babi. babi, Masa harus kau, kasih sama Santo. kau? Firman kan? Yohanes 17:8 sebab segala firman telah Yesus sampaikan. Nah, kabur dia. Nah, coba mana Saya kata mau Yesus? jawab. Ya, Kau coba mau mana saya jawab? Tuhan? Ya, mana? Tuhannya Yesus berinkarnasi di mana? Saya mau jawab tapi saya lupa. Kalau ngomong sama binatang kan nggak penting. Susah Bu menyangkingkan lalat kalau sampah itu lebih indah daripada sampah gitu loh. Jadi agak sulit. Susah Yesus menjelaskan lalat. kamu ibaratkan menunjukkan pelangi kepada orang yang buta. Singa Yehuda, kau kalau udah kalah aja kau, nggak usah kau congor-congor, turun aja kalau kau nggak sanggup. Sudah, dari tadi kau itu, kau Saya kalau nggak mau udah turunkan. kalah Kalau kamu aja mau ya. turunkan. Sudah, udah kalah. Intinya kau udah kalah. Orang Mana kalau buktinya udah saya kalah? kalah ya, orang kalau udah kalah nggak bisa nunjukin data dan datanya pun tidak sesuai. Artinya begini kau sudah ini orangnya kayak persis kayak kau ini. Kayak mana orang menunjukin data, sedangkan babi mana bisa baca, bodohnya itu nah. Bagaimana caranya kau menunjukkan data? Dari tadi kau sudah diberikan data sama Guru Ndazuma. Hah? Babi bisa baca nggak? Babi bisa baca nggak? Kutanya kau, data kau ada nggak? Nggak ada. Babi bisa baca nggak? Kau Beb? udah kalah aja. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Babi itu makhluk bukan? B2. Babi bisa baca nggak? Ya itu. Nah, itu beritakanlah Injil di dalam Babi Bible. bisa baca nggak? Beritakanlah Babi Injil bisa baca nggak? kepada Babi bisa seluruh baca makhluk. nggak? Saya tanya nih. Nah, nyambung kan? Babi nggak bisa baca, Jawab. tetapi beritakanlah Injil Babi kepada bisa jiwa. baca? Loh, Babi bisa beritakanlah baca? Injil kepada. Sekarang saya tanya, makhluk itu termasuk babi nggak? Makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tahu nggak datamu Tapi itu kan mana? Tapi kan kau sekarang Santo saya tanya, babi. kenapa babi nggak bisa baca? Terus beritakanlah Injil kepada B2. Kok beritakanlah Tidak Injil ada. kepada B2? Di Bible Tidak ada tertulis. orang bilang beritakan kepada babi. Gimana Tidak ada. sih Anda ini? Mau tahu beritakanlah Injil di mana? Datamu? Tidak Tahu? ada bilang beritakan kepada babi, makanya saya nggak Loh, mau beritakan ada sama di kau. situ. Markus 16 nomor 5, kau lihat. Kau babi. Kau babi. sorry, bukan Markus, bentar, di mana ya itu? Kau babi. Lo ada beritakanlah Injil. Nah sekarang saya tanya, B2 itu makhluk atau bukan? Dia makhluk tapi bukan yang diperintahkan soalnya. Loh, Kau ngomong sama babi. makhluk. Itu kan makhluk. Ya toh, makhluk kan beritakanlah Injil kepada B2 toh, makhluk termasuk monyet. Toh? Kecoa. Gitu. Betul ya? Kau otak babi kau Santo. Ya, Otak babi gimana kau. sih? Loh, kok gimana? Jangan salahin saya, Otak salahin becek juga kau. lu. Gimana sih? Kau otak Loh, PC. loh, loh, Kenapa saya loh. dikasih turun? Loh, karena kamu gak punya otak. Kenapa saya dikasih turun?
Setelah saya dikasih turun Coba bilang saya lari. Markus 16 Kenapa nomor saya dikasih 15. turun? Lalu ia berkata kepada mereka ke seluruh Kenapa dunia, saya dikasih beritakanlah turun? Injil Terus dibilang lari. ke segala makhluk. Beritakanlah Injil kalian ke ini segala memang- makhluk. Monyet, B2, kunang-kunang. Nah. Lo jalan, kok salahin saya gimana sih? Sekarang saya tanya, B2 itu tadi kau katakan nggak bisa baca. Kenapa harus diberitakan Injil? Ada, itu beritakan kau yang Bible. ngarang. Itu kau yang ngarang, Lo babi. Markus 16 nomor 15 lo beritakanlah Injil kepada B2 makhluk, segala makhluk. Oh, gimana Iya, sih tapi tadi? kan makhluk, Nah, makhluk kamu kan bukannya tadi bukan berkata maksudnya B2 nggak babi. bisa Kau baca. paham tidak? Loh, iya makhluk itu sekarang saya buka KBBI, makhluk itu termasuk apa? Ya itu makhluk, tapi makhluk, wajib kah makhluk apa? beritakan? Makhluk Wajib di kah sini, beritakan, jangan lain, beritakan makhluk. Injil kepada babi? Oh, makhluk. Ah, Wajib. itu B2. Sekarang saya tanya, makhluk B2 enggak? Makhluk. Makhluk ini termasuk B2 enggak? B2 termasuk makhluk? Emangnya wajib kah? Setengah wajib kah? Beritakanlah Injil. Kamu makanya jangan sebut-sebut B2 nggak bisa baca. Terus nggak bisa baca, kenapa Bibelmu beritakanlah Injil kepada segala makhluk? Ah, kamu ini ngarang-ngarang. Ah. Kau cuma berani di sini aja. Kau kalau ketemu saya. Loh, jangan bisa salin aja saya itu loh. kau. Gimana sih Anda salin saya? Anda kan tadi yang sebut-sebut B2. Gimana? Makanya entel makan babi kau. Iya, kau berani keluar di sini aja. Kau ketemu itu saya habis kau. Kalau sama kamu Emosi dia, cie emosi. Ya kalau emosi ya turun saja, ya kan? Simpel, turun saja. Saya nggak mau. malu dia. Loh, kenapa lagi sampai ini? Weh, kenapa lagi sampai ini lalat yang mau suruh naik? Lalat, ngapain lu naik? Coba lah. Kenapa suara saya dikasih hilang-hilang? Coba harus turunin aja sih dua orang ini yang nggak berilmu, cari yang lain. Iya. Karena Takut, Kalian kalau dengan- takut. udah turunin aja, turunin harus Kalian cari kalau yang di sini Apa ya? Mencret, penakut. terlalu tinggi ilmunya Penakut. Mbak Grup Zuma sama bocil-bocil lu ini. Kami juga pengen Penakut, cari ilmu penakut. dari beliau. Kalau kayak begini, Alah, ngapain? babi, penakut babi. Apa ya lo? Kamu yang kenapa beritakan Injil kepada B2? Saya tanya, kenapa? Kamu yang kenapa babi? Kenapa di situ beritakanlah Injil? Udah lah, cari yang bagus-bagus loh. Coba lihat yang bagus-bagus yang mana. Yang mau cari inilah. Kalau kayak gitu buat apa? Capek loh Bang Zuma itu. Dari malam terus ini terus cuman hal-hal gitu. Dokter Arjun. Sore, assalamualaikum, dokter. Dokter Arjun cek. Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang, kenaik ya? Ya, naik. Halo. Ya, halo. Ya maaf bang, saya nyimak HP-nya ini. Iya. Nyimak aja bang. Ya, Ya. yang Kristen mau diskusi santai silakan naik. Mumpung ada Gunda Zuma nih. Diskusi santai-santai lah. Kalau nggak ada data jujur, oh iya pak nggak ada gitu loh. Ya bang, nggak ada bang. Nah, tapi gini-gini gitulah ya. Jangan marah-marah naik. Apa ini? Sementara Bibelmu yang nggak bisa menjawab, Bibelmu yang
yang gontok-gontokan, kami yang disalahin. Gimana sih? Bibelmu mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Ya toh, Bibelmu lain mengatakan nanti bangkit mati jadi Tuhan. Gimana ceritanya? Nah, jadi antara Bibel dan Bibel, antara data satu dengan data satu, gontok-gontokan. Loh, salahin kami. Nah, gitu loh. Nah, makanya benar apa yang dikatakan Al-Quran, celakalah orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan berkata ini dari Tuhan. Seperti Makiber ini yang baru naik, nggak punya otak. Otak dongo, otak gorila. Kau Santo yang ontak biongo, ontak bogo, Loh, gimana sih? ontak bodoh, Sekarang saya tanya. ontak babi. Kenapa Kamu ini memang wajah dipanggil Santo beritakan Bibel binatang kepada kau. B2? Saya tanya, kenapa diperintahkan ya memberitakan Bibel itu, Biblos ya kepada B2? Kenapa? Kenapa? Kepada monyet? Hah? Kenapa diperintahkan kepada monyet? Kalau Diberitakan. kau Sementara yang mereka itu monyet, kau yang sementara monyet. mereka itu kan nggak bisa baca, hewan pula, nggak punya otak. Coba kau jawab. Kenapa ini? Coba kau jawab dulu. Kenapa kenapa? Nggak Kenapa jelas. Kenapa? Bilang nggak jelas. Nggak usah naikin si sampai nih. Penghujat kalian. Penghujat apa? Sekarang saya tanya, beritakanlah Bibel kepada seluruh makhluk. Siapa yang menghujat itu? Ustadz Arif Pan. Nah, siapa yang menghujat? Lukas. Yang menuliskan siapa itu? Lukas, Markus, bukan kami yang menghujat, mereka yang menghujat, bukan kami lu. Ya, biar gak monolog. Iya. Tapi demiot gitu kan. Gini aja lah, diskusi baik-baik. Jangan kayak orang mabok lah. Loh, yang tadi itu bukan diskusi dua-duanya itu Bang Andi. Iya, kenapa? Kan ini ya, saya himbau kepada Kristen ya. Kan kamu punya Bible tuh. Ya pakai Bible-mu menyampaikan gitu loh. Tapi kalau memang Bible-mu mengajarkan kau brutal, mabok, ya silakan. Memang kan di Bible ada. Di Bible itu banyak, berilah minuman keras itu kepada orang yang susah hati untuk menghilangkan kemiskinannya kan gitu. Emang dihimbau suruh mabok gitu loh. Tapi jangan juga lah karena Bible-mu kau mabok. Yang penting kau diam di pojok, jangan memalukan lah. Yang bawah ini siap pula lah yang salahkan Pak Ustadz Arif lo. Aduh, gimana sih? Kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun. Saya cuma nyapa doang Bang Andi. Naik baru izin turun. Kak Nora sombong kali Kak Nora ini. Tak sombong. Naik tuh bawa data bukan bawa congor. Ditanya malah bingung. Selain kami. Saya bawa congor di sini Bang Santo. Kalau nggak congor saya gimana mau ngomong? Katanya menghujat. Loh, Markus yang mengatakan beritakanlah Bibel kepada seluruh makhluk. Makhluk termasuk hewan. Kan begitu. Monyet, B2, kunang-kunang. Yo jangan salahin kami. Emang kami yang menghujat tuh yang menuliskan itu. Markus. Nah, kejar Markus tuh. Cari di mana dia. Aneh. Kok kami yang disalahin? Kami baca loh. Beritakan, kaget pula. Beritakanlah ini kepada seluruh makhluk. Kaget makhluk. Ayo Kristen yang mau berdiskusi dengan baik silakan naik. Santai lah. Ayo. Santai. Kingdom dari tadi saya jambak nggak naik. Dia kalau diskusi kan nggak pakai hujat itu. Naiklah Kingdom. Ayolah diskusi pelan-pelan, mumpung ada Kurunda Zuma ya kan. Jangan cuman asumsi, otaknya nggak keisi, cuman keluar-keluar aja. Waduh, singa Yehuda dengan si itu tadi tuh. Ya kalian muter-muter se Indonesia itu belum tentu kalian dapat kayak gini-gini. Ya kan? Di situ ada tentang filsafat, di situ ada tentang akal yang kita pakai dari Kurunda Zuma. Enak lah kita mau dengar kan? Lah kita mau romset dunia ini belum tentu kayak gini loh. Ini gratis pula ya kan? Gak dimintaan Naik-naik kayak aduh jangkrik, bawa-bawa kampung, bawa-bawa. Aduh apa sih? Iya. Setelah ketangkap dia pula nangis. Kalau orang Jawara itu benar-benar ingin ngadu fisik yang resmi. Iya. Ya terserah lu mau melalui jalur apa ya, UFC kah, karate kah gitu loh, yang resmi gitu loh.
Jadi kalau nanti ada yang pingsan, ada yang copot giginya nggak melanggar hukum, kalau melalui jalur resmi. Tapi kalau masalah preman-premanan udahlah, gitu ya. Enak loh, misalnya jalur tinju misalnya, resmi kan? Nah kita naik berdua. Kalau lu pingsan di atas, misalnya nggak tertolong sampai selamanya kan, saya nggak kena jerat hukum, resmi pula lagi kan gitu. Iya bro. Gitu loh. Nah kalau masalah preman-premanan ya sudah lah. Kita kan nggak mabok, lu yang mabok. Masa kita ikut mabok kayak lu kan gitu. Kenapa sih kayak gitu-gitu amat? Udahlah, jangan lagi pakai gaya-gaya Belanda. Belanda udah nggak ada. Kita maklumi kok, gitu loh. Agamamu yang kau anut itu warisan dari Belanda. Jadi kakek nenek moyangmu dulu itu jongos Belanda gitu loh. Kakek nenek moyang kita di daerah Sulawesi gitu, ya. Ini saya juga keturunan nih pejuang nih, ya, asik berperang gitu, masuk melawan Belanda. Kakek nenek moyang kamu buatkan kopi Belanda, kan kurang asam kau. Itu loh maksudnya. Diskusi aja baik-baik, bawa kampung segala. Emang kenapa? Emang mau perang antar kampung? Kampung banget sih lu. Nora tahu, tapi bukan Ibu Nora, tapi Nora, bukan Ibu Nora ya. Kaget saya tadi kok disebut nama saya. Bukan Nora deh, Ndeso. Ya udahlah, gue pakai istilah sini Ndeso. Ndeso banget sih. Jangan-jangan nih orang belum pernah lihat Monas nih. Jangan-jangan nanti kalau ke Monas malam hari lu lihat lampu bercahaya ada emas, lu mau nyolong lagi emasnya Monas. Malu-maluin aja kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada Mbak Udin nih, si Boru deh. Selamat siang Boru. Bunda cek. Siang host dan teman-teman semua. Iya. Aduh, gue kalau ada perempuan gue diem ah. Ada Mas Adhan ini ah. Gue diem ah kalau ada perempuan. Ya ini Kak Noren nih, ini Kak Noren kan sama apa nih? Kenapa host? Soalnya kalau gue ngomong nggak tahu tuh perempuan-perempuan kok pada apa gitu sama gue. Emang gue apaan gitu? Bang Handi, kenapa ya aku dibilang netizen ini? Kenapa dia aku bilang sejarahnya? Mereka kurang itu kali ya, kurang otak kali. Kok si Derni pula? Udah berapa kali? Ya salah bu, sedangkan Yesus dikatain Kristen itu Tuhan. Gimana? Padahal dia bukan Tuhan kan begitu sama. Kan gitu ya? Beda, aku kan manusia biasa. Kok dibilang aku si Derni? Nanti marah orangnya lu. Iya biasa. Sudahlah itu. Sudahlah. Sementara Yesus kan bukan Tuhan, dikatakan Kristen Tuhan gitu loh. Samanya. Soalnya aku sama kakak seperti Darni kan gitu beda. Ibu Lina kan bukan Ibu Darni, sama seperti aku bukan Tuhan. Nah, orang yang mengatakan dia Tuhan kayak gitu samanya. Orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, Yesus bukan, aku bukan Tuhan, samanya. Kan gitu ya? Gimana tertulis dibilang aku bukan Tuhan? Lu itu dia berdoa kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, gimana? Aku langsung begini, langsung pengen ketawa, tapi enggak enak. Maksudnya kan samanya toh? Itu? Enggak sama, beda. Loh, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Loh, ya, betul. Nah, betul, menyembah kepada siapa dia? Bapak kami, Allah kami. Nah, Bapak kami itu Tuhan bukan? Bapak kami itu Tuhan bukan? Kan nggak ada dibilang Tuhanku di situ kan? Ada. Berarti 11:25. Aku bersyukur, Yesus bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, yaitu Bapak. Yaitu Allah Bapa kan? Bapak tau? Bapak ya, Tuhan. tapi nggak ada hubungan si tertulis. Jadi kita nggak boleh nyebut-nyebut yang nggak ada. Kurang kuat, kurang ngegas suaranya Bu. Kurang ngegas. Kurang ngegas, kurang kuat gitu loh. Ini Mas Santo, dia nggak ngerti dia. Jadi perbedaan Ibu Ulina sama Bu Darni, bedanya gini. Kalau Ibu Darni itu tidak makan babi karena dia Advent. Kalau Ibu Ulina kayaknya masih pernah deh makan dikit-dikit gitu ya. Saya gas itu.
Sangin saya kalau nggak makan. Ah itu kan. Nah, bedanya itu. Gas. Gas. Sama fakta-fakta aja lah, nggak ada kebohongan, transparan aja kan gitu. Enak kan? Jujur dia, gas. Gasnya. Tapi Bu, katanya pengikut Yesus. Yesus pernah makan babi. Oh, kalau Yesus nggak makan babi, dia ngikutin tradisi Yahudi kan gitu. Aku bukan orang Yahudi dong, aku kan orang Indonesia. Tradisi Yahudi dari mana ada kata tradisi Yahudi dalam kitab Musa itu? Ya baca lah. Makan babi tradisi. Pengen santai, pengen santai aku. Hah? Lagi capek, habis capek tadi, jadi sekarang pengen santai. Jangan dulu aku sedih dulu. Makanya bikin itu dong, snack kek, kopi kek, apa kek gitu. Gini apa? Capek kalian. Yang mau saya tanyakan sama Kak Ulina, Biar sama-sama perempuan coba santai biarin. yang mau saya tanyakan ini gini, di dalam Yohanes 5 nomor 58 kan Yesus mengatakan sebelum Bentar. Tenang. Di dalam berapa? Yohanes 5 nomor 58. Bentar ya, Yohanes 5 ayat 58. Yes. Ada apa di situ? Ayat coba Kak Ulina baca. Yohanes 5 ayat 58. Iya. Kayaknya enggak ada deh. Yohanes 8 nomor 58. Yohanes 5 Yohanes 8 nomor 58. Nah, gitu dong. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Kenapa Kakak Nora? Ada apa? Yang 59-nya? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ini ada apa di situ? Nah, ya ini yang ingin saya tanyakan. Kok Yesus adalah notabene adalah Tuhan, kok takut batu Kak Ulina? Bukan takut batu, tapi dia nggak ngapain meladeni hal itu kan gitu. Karena siapa orang yang nggak percaya sama dia ya, monggo kan gitu. Ya nggak apa-apa, terserah. Kan gitu Kakak Nora gitu loh. Aku nggak mau lu ngotot-ngototan tentang ini. Lagi capek otak. Bukan ngotot-ngototan. Sekarang yang kalau kita pikir ya, secara logika lah dulu. Dia kan notabene adalah Tuhan. Bukankah Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dengan bumi? Jadi dia bisa dong berbuat sesuai kehendaknya sendiri. Nah, ini batu yang dia ciptakan kok bisa dia takut kepada ciptaannya gitu. Iyalah, kan dia nggak suka keributan. Dia kan kemanusiaannya di sini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu." Keributan. Sesungguhnya sebelum Yesus membuat keributan loh Kak Ulina. Jangan salah ketika dia memporak-porandakan dagangan orang. Oh, itu dia marah karena dia nggak suka ada kerjaan yang kurang berkenan di hadapannya ada di situ di bait Allah. Pekerjaan apa pada waktu itu yang kurang berkenan pada dia sehingga dia memporak-porandakan dagangan orang? Coba. Iya, masa yang berdagang di situ pada waktu itu siapa Kak Ulina? Kita bacakan dulu ayatnya. Oke, silakan. Kita cari dulu ya. Aduh, mataku sakit banget ini loh. Oke, sementara dicari, saya sapa dulu nomor 9 ini. Sore, Tami. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim ya? Ya, saya mau konfirmasi saja nih. Itu room sebelah tuh ada yang nyamar-nyamar Abang Luma, Doditan, apa segala macam lah itu biasa itu akun cloning ya. Jadi himbau untuk teman-teman yang muslim nggak usah lah kesana, yang udah biasa naik-naik di diskusi begini nggak usah. Gak apa-apa dijawab aja. Gini jawabannya, dengerin Tami. Kalau mereka pakai foto keluarganya, pakai fotonya sendiri, pakai foto bapaknya, ibunya, pakai fotonya Paulus, pakai fotonya Tuhannya nggak laku. Untuk mengisi perutnya dia harus nipu-nipu. Itu jawabannya ya. Berarti sampai menyamar macam tuh udah lemah sangat. Ya kan udah jawab tadi, Pak Fahmi udah cukup ya, lanjut diskusi cukup. Oke, cukup ya, kami saya temukan dulu karena nanti ada Kristen yang. Kenapa dia? Nggak, udah lanjut aja tadi diskusinya. Oke. Jadi Matius 21 ayat 12 kan yang dikatakan Kakak Nora ini. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang
dan bangku-bangku pedagang merpati. Ya itu. Jadi Tuhan itu nggak suka ada pekerjaan yang kurang berkenan di bait Allah gitu loh. Pekerjaan apa yang kurang berkenan? Nggak boleh ada penukaran uang bang apa yang pedagang merpati segala macam. Ya. Ya. Itu ya Kak. Bukankah pemungut bea cukai dijanjikan Yesus masuk ke dalam kerajaan Allah duluan? Di mana datanya biar kita jelaskan. Jangan asal kau comot. Pak De, di mana datanya Pak De? Sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita. 2131 Matius 2131. Oke. Matius 21:31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang kenapa dia marah? Yang ke situ dan ke sini tidak ada kaitan, tapi saya jelaskan dulu ya yang ayat ini ya, yang di Matius 21 ayat 28 ini ya, yang kau bacakan kan. Ini, yang mana tadi? Ayat berapa tadi? Ayat 38 ya? Ya, 38. 38 atau 31? 31. Jadi itu perumpamaan kepada orang yang melakukan kejahatan tapi tidak tidak bertobat gitu. Jadi mending orang yang melakukan dosa sekalipun dia itu pemungut cukai ataupun perempuan sundal yang bertobat dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu yang jadi pemilik surga gitu artinya. Itu aja sih artinya. Aku simpel-simpel aja. Sekarang gini Kak Ulina. Pedagang-pedagang itu bukankah mereka tuh berdagang untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya? Apa salah dari yang berdagang burung? Apa salahnya? Ya, kamu sekarang itu menanyakan dari pikiranmu kan? Aku jawab dari pikiranku. Karena gini kakak. Sekarang begini, tunggu dulu. Kak Ulina tadi baca dari mana? Kak Ulina baca dari mana? Biar saya buka lagi. Itu Matius juga itu. Matius berapa? Bentar dulu. Ayat 12. 21 ayat 12. Baca 21 12. Oke. Ya, dalam konteks baca ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Bukankah salah satu mereka berkorban untuk penghapus dosa adalah menyembelih burung merpati? Kak Ulina, menurut tradisi Yahudi, loh. Berarti kayak Ulina ini tidak membaca ya. Begini kakak Nora. Ayat lah tanya sama aku. Jadi yang tadi ayat 38 tadi ya? Apa 32? Itu udah saya jelaskan tadi. Mending orang yang berdosa tadinya bertobat menyadari kesalahannya masuk surga daripada orang yang tidak menyadari kesalahannya terus saja berkutat. Yang saya tanya ini, pedagang-pedagang merpati ini apa salahnya Kak Ulina? Ya, aku jelaskan makanya Kakak Nora, aku jelaskan dulu ya. Karena memang di dalam kekristenan, di lokasi gereja dan di bait Allah itu tidak diperkenankan untuk berjual beli. Karena itu adalah menyangkut duniawi. Jadi khusus rohani, kita itu ya melakukan kegiatan di dalam gereja dan di bait Allah dan di halamannya. Jadi kalau mau berjual beli ada tempatnya. Ya kan, di pasar, kalau enggak di pinggir jalan, apalah. Selain di bait Allah dan di halamannya itulah gitu. Itu ya. Sedikit saya timpali ya terkait keterangan Mbak Ulina tadi mengatakan bahwa pemungut cukai dan para pesundal itu percaya Yesus itu Tuhan sehingga masuk surga. Begitu tadi ya, Mbak Ulina? Iya. Ya, Pak. Sepertinya Anda ini kurang jeli membaca. Coba Anda baca sampai ayat 32. Ya, mereka itu masuk surga bukan percaya Yesus itu Tuhan, tapi percaya kepada ajaran Yohanes. Coba dibaca ayat 32, coba dibacakan Mbak Nora. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya,
tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, kepada nggak ada Yohanes ya. hubungannya dengan ketuhanan Yesus itu. Yohanes nggak pernah mempromosikan ketuhanan Yesus. Pak Sugi, aku tahu dari itu memang itu. Tapi Yohanes berkata apa? Dia menunjukkan jalan melalui apa mereka kan? Apa situasi yang dia secara langsung bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Jadi dia memberitakan bahwa jalan kebenaran itu ada pada diri Yesus. Dan kebetulan juga Yohanes semua itunya yang dia tulis itu tentang kesaksiannya tentang jalan kebenaran. Yohanes nulis. Anda ini ngerti enggak ini Yohanes siapa yang kita bahas? Loh. Ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes penulis Injil Yohanes. Penulis Injil Yohanes itu Yohanes bin Zebedius. Jangan dicampur aduk, Mbak Nuli, Mbak. Dari mana Anda? Ulina. Yohanes Pembaptis, tolong kasih tahu. Ini Yohanes Pembaptis ini yang dibahas ini. Dari mana coba? Waduh. Yesus ini nggak pernah membicarakan Yohanes bin Zebedius. Ya, nih kita baca dari atas nih. Nih. Ya dari ayat 25 nih atau ayat 23, lalu Yesus masuk bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, jikalau orang memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari orang atau dari manusia? Nah, ini yang dibahas Yohanes Pembaptis ini, bukan Yohanes bin Zebedius. Aduh, Anda ini. Sejaman itu sama Tuhan Yesus. Mereka itu sejaman. Ada pada masa itu mereka ketemu Yohanes sama Yesus gitu loh. Iya, tapi yang dibahas di sini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes bin Zebedius. Nah, Anda mengatakan bahwa Yohanes nulis kitab Yohanes Pembaptis dari mana? Astaga, Pak Sugi jangan suka mempelintir ayat loh. Kok melintir ayat? Ayat mana yang saya pelintir ya? Itu tadi. Kenapa Anda yang tahu? Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bukan Yohanes penulis Injil Yohanes. Ada ini gimana sih? Yohanes Pembaptis. Nomor strong itu. Aduh. Sama Yesus. Iya kan? Iya, yang saya kan Anda mengatakan bahwa Yohanes ini nulis Injil. Itu yang jadi masalah. Bentar Pak Sugi. Ada ku bilang sesuai dengan ayat Yohanes 1 ayat 1. Kan ku bilang kayak gitu. Kenapa Anda bilang Yohanes? Anda tadi mengatakan Yohanes ini adalah Yohanes yang nulis Injil. Siapa yang bilang sesuai? Aduh. Bener Mbak Nora? Bener enggak nih? Mana yang salah dengar nih? Iya, betul. Iya, Anda mengatakan Yohanes ini tulis, ini saya meluruskan. Ini Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes bin Zebedius. Nah, Anda tadi mengatakan cuma Yesus jalan kebenaran. Padahal menurut Yesus sendiri, Yohanes juga jalan kebenaran. Nih, ayat 32 diperhatikan baik-baik nih ya. Nih. Iya. Nah ya berarti bukan cuma Yesus saja jalan kebenaran. Yohanes Pembaptis juga jalan kebenaran. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya dan meskipun kamu melihat tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak percaya kepadanya. Ini Yohanes juga jalan kebenaran. Oke Pak Sugi. Kita sesuai ayat ya. Jadi aku tanya Pak Sugi. Yohanes itu sebagai penunjuk jalan kebenaran apa jalan kebenaran itu? Kutanya Pak Sugi. Yohanes itu petunjuk jalan kebenaran. Sama dengan Yesus, dia juga petunjuk jalan kebenaran. Orang tidak akan tahu mengenai Bapa kalau nggak ditunjukin Yesus. Yesus tidak petunjuk jalan kebenaran, tapi Yesus adalah jalan kebenaran sendiri, Pak Sugi. Jadi Anda nggak boleh loh berada dalam kawasan pemahaman Kristen. Iya, Yesus itu jalan, artinya dia inilah yang menunjukkan jalan kebenaran itu. Ya, gitu loh, jalan kebenaran menuju kepada Bapa. Begitu, Mbak Nuli. Iya, tahu. Jangan capek-capek. Yohanes 14 ayat 6 baca Pak Sugi. Bisa nggak baca? Ya, di situ akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gimana apa? Yohanes juga jalan kebenaran ini.
Sehingga orang yang percaya kepada dia juga masuk surga. Bukan cuma lewat Yesus saja orang masuk surga. Percaya kepada Yohanes juga masuk surga. Bahkan pemungut-pemungut cukai dan sundal-sundal ini juga masuk surga. Kenapa? Bukan percaya kepada Yesus seperti yang Anda katakan karena mereka itu percaya Yesus Tuhan. Bukan, tapi percaya kepada Yohanes. Katakan dulu ya Pak Sugi ya, dalam Yohanes 14 ayat 6 berjelas kita hafal, udah hafal. Akulah jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hafal. Nah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang tadi, yang di apa itu? Yohanes menunjukkan jalan kebenaran kan? Itu bedanya Pak Sugi. Gini, kalau memang ya Yesus itu bukan jalan kebenaran, kenapa orang percaya Yohanes masuk surga? Kan menunjukkan jalan kebenaran itu, karena udah jelas kan, dia sejaman dengan Yesus. Ya, berarti dia juga kalau orang percaya kepada dia masuk surga. Nggak harus percaya Yesus sebagai Tuhan seperti yang Anda katakan. Di mana Yohanes mengatakan Yesus itu adalah Tuhan? Kan nggak ada. Anda tadi mengatakan pemungut-pemungut cukai dan para pesundal itu masuk surga karena percaya Yesus Tuhan. Setelah saya baca tidak begitu bunyinya. Apa yang setelah saya baca di situ, ternyata mereka itu percaya kepada Yohanes sehingga dia masuk surga. Itu intinya. Kalau orang percaya kepada Yohanes bisa masuk surga, artinya Yohanes juga jalan menuju surga. Begitu loh. Kan sesuai ayat Pak. Sesuai ayat kan benar. Bahwa Yohanes menunjukkan jalan kebenaran melalui siapa? Berarti yang ditunjukkan itu siapa? Yesus Kristus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kan gitu. Jadi gitu Pak Sugi, ya kita nggak ada berdebat untuk mempelajari, nggak ada, nggak usah. Gitu. Nah, di sini yang saya kritiki, ya kan, Anda mengatakan pesundal-pesundal itu percaya Yesus sebagai Tuhan. Padahal kalau kita lihat di ayat 18-nya, Yesus itu bukan dinubuatkan sebagai Tuhan, tetapi sebagai hamba Tuhan. Nih, Yohanes 12 ayat 18. Di situ dikatakan apa? Ya, pada pagi-pagi Matius 12 ayat 18 ya. Matius 12 ayat 18. Nih saya bacakan. Nih ya. Nah, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Yesus itu dinubuatkan sebagai hamba Tuhan. Bukan Tuhan seperti yang Anda katakan tadi. Bentar. Hamba Tuhan mana di sini hamba Tuhan? Yohanes 12:18. Oh, ada di situ hamba Tuhan bikin. Adalah. Iya, hamba Allah. Hambanya. Iya, hamba Allah itu. Jadi kami iya, hamba Allah, hamba Tuhan kan? Enggak, hamba Allah beda dong, hamba Tuhan. Oh, berarti Allah bukan Tuhan. Dia itu terbagi nanti Bang. Lah. Saya tanya Allah Tuhan bukan? Jadi Bang Sugi itu nanti kalau udah ke mana-mana nanti jadi enggak. Aduh. Saya ingin ketegasan aja, Allah itu Tuhan bukan? Aku nggak mau jawab karena kita. Kenapa nggak berani jawab? Karena kalau Anda jawab bukan Tuhan, Anda akan bertentangan dengan Yesus. Karena menurut Yesus Allah itu Tuhan. Pertanyaanku di sini, lihatlah itu hambaku yang kupilih. Itu nggak ada Tuhan di sini. Nah, di ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kepada yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini siapa nih aku ini? Ya. Ku di sini siapa hambaku? Ku siapa di situ? Allah. Jadi Allah Tuhan bukan? Allah Tuhan bukan? Ada 3 pribadi di sana. Jadi mana ada 3 pribadi di sini? Enggak, maksudnya di Allah itu ada 3 pribadi dalam diri Allah. Itu dapat dari mana lagi? Di dalam Allah ada 3 pribadi. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Di dalam diri Allah ada 3 pribadi. Ayatnya mana? Aduh, Tuhan. Dulu lah. Aduh, Anda ini membuat membuat pernyataan tetapi nggak ada ayatnya gitu loh. Oke, aku tanya Pak Sugi, ya, biar kita nggak ngerancu gitu. Di sini ada nggak kata Tuhan? Ya gitu ya. Ada nggak kata Tuhan? Nggak ada kan? Di situ nggak ada kata Tuhan, tapi karena ku di situ adalah Tuhan, apa salahnya kalau saya katakan itu hamba Tuhan? Lu di situ nggak Tuhan itu Bang, Allah. Jadi benar Tuhan. Berarti Allah bukan Tuhan.
Hah? Berarti Allah bukan Tuhan. Enggak, jangan ke situ dulu. Lah. Ini kita selesaikan masalah ini. Kita selesaikan nih. Kalau ku di situ bukan Tuhan, berarti Allah bukan Tuhan. Enggak, jangan dipaksakan pemahaman begini, enggak diterima. Jadi aku harus bagaimana? Nah kan aneh, ku di situ bukan Tuhan katanya. Iya. Lihat itu hambaku, ku di situ bukan Tuhan, berarti Allah bukan Tuhan kalau begitu. Tidak, Allah itu yang ngomong. Lihatlah, Nah, ya. itu Allah ini bukan Tuhan, bukan sih? Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 25 Jadi ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Allah ini nggak ada di dalam Bible, nggak ada. Allah ini ada hanya versi terjemahan. Capek aku Pak Sugi, udahlah ngomong sendiri aja. Waduh, capek. Enggak, ngeyel banget udah dibilang sih. Karena memang Allah ini nggak ada di Bible, ini nyomot dari Islam kata Allah ini. Jangan ke situ dulu, Pak Sugi. Aduh, bagaimana? Aduh. Nah ya, oke. Ini ku di sini Bapak bukan. Ku di sini Bapak bukan. Iya, Allah itu. Bapak Tuhan bukan. Tidak. Bapak Tuhan bukan. Karena spesifiknya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan, tapi ada dalam diri Allah. Bapak juga ada dalam diri Allah. Makanya tadi aku bilang jangan dulu ke sana. Nanti Pak Sugi juga jadi stres nanti kan, karena nggak paham. Inilah Anda nggak berani jujur, saya tanya. Bapak itu Tuhan atau bukan? Coba jawab. Bapak itu Tuhan bukan? Tidak, karena pribadinya udah Bapak dia. Oh, berarti Yesus bohong. Karena Yesus berkata begini, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, berarti Bapak Tuhan dong. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 24, aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan, langit dan bumi. Bukan Tuhan dia. Ayat berapa tadi kok salah? Matius 11 ayat 20. Nah, kan? 25 ya, betul. Iya 24-25 itu. Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan langit dan bumi. Berarti Bapak Tuhan. Dengar begitu aja susah banget sih. Ikutilah kau loncat-loncat nggak apa-apa lah. Jadi dalam loncat. Ya, saya itu bukan loncat-loncat, saya itu nafsir ayat pakai ayat, bukan nafsir ayat pakai otak saya. Nggak mau saya seperti itu. Ya, tapi kan kita tadi di Matius berapa tadi? Matius 12 ayat 18, di situ Yesus itu hamba Tuhan. Hamba Bapa. Ya. Kan itu. Anda mengatakan bahwa orang-orang itu percaya Yesus Tuhan. Ayatnya mana? Padahal yang dinubuatkan di situ adalah hamba Tuhan. Nah, gitu loh. Itu kan menurut Pak Sugi kan? Aduh, Kristenan nggak saya lagi. Iyalah, ya kan udah aku bilang tadi. Orang menurut kitabmu sendiri Bapak itu Tuhan kok gimana sih? Kata siapa? Bapak itu Tuhan. Kata Yesus. Oh Yesus, mana ayatnya? Matius 11 ayat 25. Ada di situ. Yohanes 20 ayat 17. Nah, jadi pilih yang mana? Ini kepada Allah itu sendiri. Karena sesuai dengan ayat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman adalah apa tadi? Pada mulanya firman itu tunggu dulu, aku jadi kacau. Pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah. Nah, itu dia kan. Dan dia firman itu adalah Allah kan gitu. Jadi memang dia kan ini Allah itu sendiri, mereka itu berada dalam Allah yang Bapa itu, Putra dan Roh Kudus. Itu yang 3 pribadi tadi. Kenapa? Apa? Yesus nggak pernah menerangkan itu. Loh, ini Yohanes 1. Itu bukan perkataan Yesus. Aduh. Yesus itu nanti nongol di ayat 37. Di ayat 1 itu belum perkataan Yesus itu. Aduh, ibu. Jadi aku bilang gini loh, Pak Sugi kan. Kenapa Tuhan Yesus itu yang jadi Tuhan? Karena sama dia diserahkan kuasa atas di surga dan di bumi. Dia yang berkuasa untuk turun ke bumi gitu loh. Jadi Tuhan itu nanti ketika kekuasaannya itu diserahkan kembali, dia pensiun jadi Tuhan. Bukan, dia kembali lagi. Kan nanti ada penyerahan kekuasaan itu. Dia pensiun jadi Tuhan gitu. Segala sesuatu yang diutus akan kembali kepada sang pengutus, gitu Pak Sugi.
Anda tadi kan mengatakan Yesus itu Tuhan karena segala kuasa sudah diberikan Yesus, oke? Iya kan, bukan diberikan Yesus. Nah, nanti ketika Yesus menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Bapa, Yesus pensiun jadi Tuhan. Karena Itu kan sudah nggak berkuasa lagi. Karanganmu, kau lawan menurut narasimu ya? Enggak, ada ayatnya. Oh, 1 Korintus 15 ayat 25, Anda baca di situ. Lah, ini gimana sih? Saya membantah Anda dengan ayat. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena diberi kuasa oleh Bapa. Oke. Nah, sementara nanti Yesus akan menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Bapa. Artinya Yesus sudah pensiun jadi Tuhan kalau begitu karena sudah tidak berkuasa lagi. Loh, kan dia kembali kepada sang sumber. Kenapa kau bilang pensiun? Kekuasaannya yang kita bicarakan. Kekuasaannya ini yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Betul? Ada payah Pak Suki. Anda tadi ngomong Yesus itu Tuhan karena diberi kuasa. Itu di dalam Matius 28 ayat 19. Bukan karena diberi. Memang dia punya, karena mereka satu hakikat. Tetapi sang Bapa mengutus dia ke bumi, menyerahkan Yesus diberi kuasa, Bu. Di bumi ya. Yesus diberi kuasa. Iya kan? Bagaimana cara mereka bermain seperti itu dan tidak itu ada taping di bawah, betul. Ada taping Bang di bawah. Ini fix komunis, betul. Karena kenapa tadi saya angkat ke komunis? Karena beberapa orang yang saya temani berdialektika, memang ini mengarah ke sini. Di mana penjelasan yang terlalu sederhana. Ini adalah salah satu ideologi, memang ideologi yang dibawa oleh komunis, kan begitu Bang Azhar ya. Iya, saya tidak berkata bahwa Anda komunis, tapi cara berbicara Anda memang mengarah ke sini gitu loh, Bang Azhar. Sebaiknya Abang merubah pola pikir Abang, karena komunis sekarang sudah nggak ada di negara kita nih. Ya, gitu. Nah, tetapi begini Om, oleh karena itu kalau kita bicara hal-hal yang lurus itu, kita belajar juga menepis segala macam stigma atau prasangka, kan begitu. Jadi kita mengikuti alunan pembicaraan apa yang sebenarnya disampaikan seseorang, kan begitu. Belum bisa dan belum tentu bisa untuk menjustifikasi bahwa begini dan begitu, kan. Terlebih-lebih kita hanya bicara di media semacam ini, gitu. Oh iya betul Bang, betul. Ketika kita berbagi pandangan, tanya jawab, diskusi dan segala macam, itu kan hanya mengolah beberapa hal yang kita sendiri pun belum tahu. Apakah ini benar? Apakah aku benar? Apakah aku salah? Apakah saudara juga benar? Apakah salah? Kita juga nggak tahu, gitu loh. Ya, kita hanya menggunakan koridor-koridor aja, kan seputar-seputar itu, main di dalam ruang-ruang tertentu. Nah, aku ingin secara seperti biasanya sih aku tidak mau dalam kotak-kotak. Nah, makanya saya ingat Abang nih. Saya ingat sekali Abang, ketika saya menyinggung falibilisme itu, di mana disiplin ilmu ini mengajarkan sesuatu yang kita terima atau ilmu pengetahuan yang kita dapat itu belum tentu benar, bisa jadi dia salah, bahkan kebenaran itu bisa jadi dia salah. Bahkan ketika saya katakan bahwa kebenaran itu justru tidak berada dalam kebenaran, justru kebenaran itu berada dalam kesalahan, dan ketika kesalahan itu kita bongkar, maka kita akan menemukan kebenaran. Akhirnya diprotes oleh akademisi Kristen. Kan seperti itu. Saya ingat Abang, saya ingat kita pernah bertiga sama Bang Ardi, sama juga sama Bang Freddy, itu semua di room saya ya, berbicara tentang ketuhanan dan konsep-konsep itu. Iya, saya ingat Abang. Sebentar Om, aku dipanggil sebentar. Ya. Ini mungkin atau mungkin mau tutup, silakan. Saya hanya sedikit berbincang dengan Bang Azad ini karena saya pernah berdiskusi dengan beliau. Bahkan salah seorang agnostik ya, yang beliau seorang pengusaha pada saat itu juga terlibat kencang debat dengan saya masalah jalur Tuhan itu, yang di mana mereka menabrak itu karena mengusung paham kebebasan atau liberty. Ya, akhirnya mereka mengaku juga bahwa
ketuhanan itu adalah salah satu salah satu paham yang betul-betul memang selaras sebanding dengan hukum alam begitu. Akhirnya si agnostik ini juga mengaku juga bahwa Islam ini memang adalah salah satu agama yang memang melalui jalur yang benar. Saya ingat abang ini, saya ingat. Jadi makanya dia turun nih, mungkin dia sudah ingat dengan saya itu. Kencang juga perdebatannya. Nah, silakan Bang Hus. Siap. Ustadz Yusuf, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa 30% ya. Aduh, lebih dari perpuluhan rupanya ini. Waduh. Saya juga Bang. Mending 10% gitu loh. Ini 30% kawan. Harus lebih tinggi dari perpuluhan lah. Anda boleh rendah. Kalau perpuluhan 10 kita 11 minimal. Tapi kalau saya di sini ya 30% lah. Lebih seram daripada gereja rupanya. Iya dong. Kalau saya Bang yang penting ada. Kalau saya yang penting ada Pak Ustadz. Daripada tidak ada, kan begitu. Iya, kejam banget hostnya. Melalui jalur hostnya 30%. Kalau ke gereja 10%. Kalau ke Komal ini 30% katanya bayar gitu. Nah, saya ingat ada 2 minggu lalu ya, saya debat itu masalah sejarah dengan akademisi Kristen. Ada orang Kalimantan tuh. Saya salut buat dengan beliau karena beliau katakan begini. Dia bilang, kalau saya donasi buat abang, apa abang terima? Dia katakan begitu. Sekarang begini, Bang, saya ini orangnya yang terbuka, saya bilang. Saya bukan orang yang tertutup. Ketika tidak mungkin kalau abang ingin membantu jalan dakwah buat saya, tidak mungkin saya menolak. Karena saya katakan begitu. Saya juga ini manusia biasa, saya bilang. Yang penting abang memberinya dengan ikhlas. Karena seperti itu. Akhirnya dia minta nomor saya. Dia minta nomor. Di situ bedanya kita Bang God. Kalau saya tolak mentah-mentah. Kalau mereka mau sedekah, silakan doakan saja saya supaya sehat terus, mudah rezeki. Nggak usah bantu. Seperti itu. Beda. Berguru sama Beda-beda saya ya. Saya katakan saya tolak. Saya nggak enak nanti dikatakan saya sombong kan begitu. Jadi saya katakan aja. Kalau saya tolak Bang God. Sudah banyak loh Bang God. Banyak yang saya tolak. Ya makanya tadi saya katakan ini sama Pak Ustadz tadi ya, Pak Sugi, gimana ini saya apa bisa terima donasi? Saya katakan begitu tadi, sambil saya tertawa kecil tadi. Kalau saya Bang God, yang kecil saya tolak, yang besar saya ambil. Beda lagi itu ceritanya. Parah lagi tuh. Ya yang penting orangnya ikhlas saja Pak Goto gitu. Ya itu makanya saya terus katakan. Kan yang dibelikan juga barang untuk media dakwah gitu. Ya memang pada dasarnya kan kita itu sesuai dengan Quran surah Yasin kan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun kan. Ikutilah orang yang ikhlas, karena orang yang ikhlas Allah beri petunjuk kepada orang tersebut kan, seperti itu. Memang ya kita itu berdakwah secara online maupun offline memang memerlukan biaya, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita, akan membantu kita melalui tangan hamba-hambanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau diterima, yang penting orang ikhlas, tidak ada paksaan, no problem untuk dakwah Islam. Jadi seperti itu. Ustadz Yusuf, bisa nggak gini? Saya berharap itu jangan lewat manusia, tapi Allah langsung yang membuat uang itu ada di depan saya gitu. Bisa nggak? Maunya uangnya turun dari langit gitu, langsung ke hadapan ente. Mimpi ya. Menabrak ilmu pengetahuan itu Bang. Aneh-aneh aja ya. Ilmiah itu nggak bisa terbukti secara ilmiah. Jadi pertanyaan seperti itu nggak bisa dibuktikan secara sains dan teknologi. Kan ini begitu, aja Bang Pandia sama Pak Goto ya. Ibunya Nabi Isa, Siti Maryam yang hamil kelelahan
Mau makan aja masih disuruh usaha, goyangkan pohon kurmanya. Padahal nggak bakalan seorang ibu hamil yang sangat lemah dapat menggoyang pohon kurma sampai buahnya jatuh, nggak bakalan. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berikhtiar, berusaha. Nabi Musa tuh disuruh memukulkan tongkatnya. Kan kayak gitu, artinya Nabi Musa disuruh berikhtiar. Bisa aja Allah Subhanahu wa taala langsung belah lautnya. Kalau mau bisa, tapi Allah menyuruh untuk berikhtiar kepada manusia dan Allah yang mengizinkannya. Jadi seperti itu. Jadi Ustadz Yusuf ya, saya tuh pernah dimarahi ya. Kenapa dimarahi? Ketika dia bilang gini, ada beberapa orang termaksud satu orang itu enggak usah saya sebutkan ya. Dia jengkel, kesal sama saya. Kok ini orang mau dibantu nggak mau gitu. Dia bilang gini, Dinda, mana nomor rekeningnya? Saya mau kirimkan apa namanya? Biar untuk membantu jalannya dakwah. Saya tolak, nggak mau, nggak usah bang, nggak usah. Dia minta nomor WhatsApp, telepon, marah dia. Nah, ada lagi satu itu Ustadz Yusuf. Dia typing, bilang gini, Bang Fandi mana nomor nomor HP-nya? Saya mau kirimin pembeli pulsa gitu katanya. Aku tolak, aku tolak di live. Aku minta nomor WhatsApp.